Terima kasih. Dalam segmen kali ini kita akan lebih mempertajam tema sebagai berikut. Sebab turunnya ayat tersebut bahwa orang-orang jahiliyah dahulu ketika melaksanakan wukuf di Mekah hanya meminta kepada Allah bahwa dia hanya minta kebaikan di dunia. Di antaranya adalah permintaannya supaya tahun ini turun hujan dengan baik, tahun ini tumbuh buah-buahan yang baik, dan juga tahun ini diberikan anak-anak yang baik. Ketiga hal permintaan itu sama sekali tidak dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ayat itu menjawab satu permasalahan bahwa kebutuhannya tidak hanya untuk kebutuhan dunia, tetapi juga untuk kebutuhan akhirat. Maka ayat itu diturunkan untuk mengingatkan bahwa tidak hanya kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Yang kedua, bahwa perilaku kita jangan juga membedakan antara dunia dan akhirat. Seperti contoh tadi bahwa seakan-akan itu perilaku duniawi, tetapi sebenarnya itu adalah berefek untuk kehidupan di akhirat. Contoh yang berikutnya tadi adalah bagaimana orang dengan seenaknya, umpamanya tadi contoh membuang sampah sembarangan. Seakan-akan membuang sampah itu adalah hanya perilaku duniawi, padahal dengan membuang sampah sembarangan itu adalah berefek bagi hilangnya pekerjaan orang lain. Dengan hilangnya pekerjaan orang lain, dengan sendirinya itu adalah menghilangkan rezeki orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika rezeki orang lain itu hilang, maka dia tidak lagi bisa menghidupi keluarganya dan anak-anaknya untuk membayar sekolah, membayar pendidikan, dan sebagainya. Kalau contohnya di Magelang, ada wisata Arung Jeram, di mana masyarakat sekitar Sungai Progo membuang sampah di sungai umpamanya. Kemudian sungainya menjadi keruh, baunya menjadi tidak enak, kemudian orang-orang tidak lagi tertarik untuk berarung jeram, maka banyak orang yang akan kehilangan mata pencarian. Termasuk adalah penyedia makan, penyedia wisata, kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalamnya akan kehilangan mata pencarian. Meskipun itu kelihatannya adalah urusan duniawi, tetapi sebenarnya adalah itu ukuran perilaku orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya perilaku orang yang bertakwa adalah mencerminkan dia tidak akan berbuat yang dapat membahayakan orang lain. Nah, membahayakan orang lain ini tidak hanya dari sisi kehidupannya sendiri kepada orang lain, tetapi juga menghilangkan kesempatan kebahagiaan orang lain adalah bagian cerminan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Oleh karena itu, di dalam kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini, maka kita selalu untuk berusaha berlatih bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Yaitu, yang pertama tadi kita sampaikan, ma yaghdabu rabbuh, ayatakal insanu ma yaghdabu rabbuh, yaitu menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT. Menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT ini adalah yang bersifat hubungan kita dengan Allah SWT. Umpamanya kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat bagi yang mampu. Ini bagian dari kita mendapatkan murka dari Allah SWT. Tetapi orang yang bertakwa adalah menghindarkan diri dari kemurkaan Allah SWT. Oleh karena itu, momen Ramadan yang penuh berkah ini, yang tadinya belum melaksanakan sholat, kita berusaha untuk melaksanakan sholat. Yang tadinya tahun kemarin belum puasa, tahun ini kita belajar untuk melaksanakan puasa, agar terhindar dari kemurkaan Allah SWT. Yang kedua adalah tidak membahayakan diri sendiri tadi. Apa yang menjadi contoh membahayakan diri sendiri? Makan dan minum yang berlebih-lebihan. Meskipun itu makanan dan minuman milik kita sendiri, tetapi kalau itu dilakukan secara berlebihan akan membahayakan diri sendiri. Minum-minuman keras barangkali juga akan membahayakan diri sendiri. Contohnya apa? Yang tadinya dia sadar, dengan penuh kesadaran, bisa melihat jalan dengan terang, melihat tiang listrik dan sebagainya. Karena efek minuman keras,
menjadikan dia membahayakan diri sendiri, sehingga tiang listrik dikiranya jalan yang lurus, sehingga dia menjadikan membahayakan diri sendiri. Dan juga perilaku yang membahayakan diri sendiri adalah tidur yang berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, bergadang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Itu bagian dari perilaku yang membahayakan diri sendiri. Demikian juga bagi orang bertakwa, tidak boleh juga berperilaku membahayakan orang lain. Contoh banyak hal yang tadi kita contohkan, membuang sampah sembarangan, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, berperilaku di perempatan lampu merah, yang lampu merah kita terjang, meskipun di sana tidak ada petugas semuanya. Bagi orang bertakwa tidak peduli ada petugas atau tidak ada petugas. Bagi orang bertakwa, meskipun tidak ada petugas, tidak ada yang menjaga, karena lampu merah adalah tanda berhenti, maka bagi orang bertakwa sebaiknya berhenti, karena cerminan orang bertakwa adalah tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pemirsa, kalam Ramadan yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi dalam Ramadan yang penuh keistimewaan ini, tidak ada salahnya bagi kita untuk selalu berusaha, berikhtiar, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menghindarkan diri dari kemurkaan Allah, kemudian juga tidak membahayakan diri sendiri dengan perilaku yang tidak baik, demikian juga tidak membahayakan diri sendiri terhadap orang lain dengan perilaku kita yang tidak baik, sehingga banyak orang lain yang tersakiti, banyak orang lain yang kehilangan rezekinya akibat perilaku kita kepada orang lain yang tidak baik itu. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati Allah SWT, dalam segmen berikutnya kita akan lebih khusus lagi membahas seputar hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menapaki di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tetap bersama kami.